Selamat datang kembali di channel Borneo Trader. Di video kali ini saya akan menganalisa untuk saham-saham dari sektor finance, bank-bank second lender. Pertama BJTM, kedua BJBR, ketiga BRIS, keempat Agro, kelima BBKP, keenam PNBS, ketujuh PNLF, kedelapan PNBN, ke-9 Penin, ke-10 Cepin, dan terakhir BNII. Langsung saja ke saham pertama, ada BJTM yang ditutup di harga 610, menguat 0,82%. Kalau dilihat data transaksi asing, net sell. Kalau di broker semuanya BJTM di distribusi tipis. Langsung saja tarikannya. Nah, BJTM tuh mulai melawan di area 600 ya. Semoga ini jadi swing low-nya tahun ini dan gak turun lagi. Ya, mestinya sih kalaupun turun menurut saya ya, melihat historinya ini agak lambat dibuka ya. Ya, nggak terlalu jauh lah lagi ya. Paling 570 itu pun dengan kondisi sekarang menurut saya BJTM murah. Udah kumpulin aja. Seperti itu. Untuk BJTM menarik kalau kelihatannya sih. Coba dilihat dari time frame weekly-nya dulu ya. Kira-kira ada sinyal seperti apa tuh candlenya. Volume besar lumayan meningkat. Berarti buying power minggu ini kan cukup kuat. Semoga ya jadi swing low-nya. Jadi seperti itu. Untuk BJTM langsung saja ke saham selanjutnya. Ada BJBR yang ditutup di harga 1120, menguat 0,44%. Kalau dilihat data transaksi asing net. Kalau di broker semuanya BJBR di distribusi. Langsung saja tarikannya BJBR mulai ada perlawanan juga ya, teknika rebound sama seperti ISG pergerakannya nih. ISG rebound juga tapi nggak terlalu tinggi ya. Paling 2% naik dari support ke resisten habis itu turun lagi. Jadi sama kalau ISG-nya jebol 6.700 jebol juga tuh 1.100-nya. Ya, selama ISG konsol ya di situ-situ juga untuk BJBR. Itu aja, Bapak Ibu. Tapi kalau melihat ISG-nya kalaupun nge-swing ke bawah ke 6.600 paling maksimal 1% lagi ya mungkin BJBR nih kalau melihat historinya mungkin ya di 1040 itulah ya untuk BJBR. Nggak masalah tapi ya menurut saya kurang menarik kalau untuk trading ya. Kalau Bapak Ibu simpan mungkin 3 bulan, 6 bulan atau setahun ya harga sekarang tuh mulai menarik karena dia juga sudah turun dalam kan. Bahkan dari awal 2023 itu turunannya udah 23% ya, maksimal kalaupun turun kejauhan kalau ke 920 ya, kecuali ISG crash turun tajam tembus 6.600 mungkin, tapi kalau enggak ya maksimal 1060 itu pun kalau turun ya. Seperti itu untuk BJBR. Langsung saja ke saham selanjutnya ada BRIS yang ditutup di harga 1530, menguat 0,99%. Kalau dilihat data transaksi asing net sell. Kalau di broker semuanya BRIS ada akumulasi walaupun tipis. Menarik BRIS itu di 1500. Tinggal melihat kuat gak ya nanti dia rebound atau pola dead cat bond. Jika ada indikasi bisa balik dead cat bond. Pokoknya kalau dia jebol 1500 atau 1450 pola dead cat bond terdekatnya mungkin ke 1440, tapi ya kemungkinan besar ke 1300-an ini ya. Jadi kalaupun Bapak Ibu ada yang spekulasi buy di 1500 kan sekarang mungkin sudah profit 2% atau 1,8%. Nah, tinggal pasang auto stop loss profit aja. Kalau dia gagal bertahan di atas 1490, cut dulu. Targetkan kemana sih TP-nya ini? Kan Bapak Ibu tuh biasa tanya, kira-kira bisa kemana? Ya, lihat resisten terdekatnya itu 1600 ya, ke situ dulu. Lihat nanti di area 1600 nih kuat nggak? Kalau dia ada candle-candle merah, kayaknya seller kuat, TP dulu ya. Jangan berharap besar profitnya. Kalau misalnya sudah 6% atau 5%, sisakanlah 2,5-nya. Misalnya 5%, sisakan 2,5%. Pasang auto stop loss profit di harga Bapak Ibu profitnya 2% atau 3% atau 2,5%. Ya udah tinggal aja sambil Bapak Ibu kerja ya, biar aja nanti kan kalau dia turun otomatis ke TP dan selamat. Gak mungkin juga dibawa turun balik BP kan, Bapak Ibu sudah jaga pasang auto stop loss profit. Nah seperti itu aja ya cara menghindarnya. Kalau maunya menjual di harga tertinggi profit besar susah ya. Selamatkan aja, yang penting tuh portofolionya bertumbuh.
satu misalnya portofolionya bertumbuh 1% aja sebulan, ya nggak masalah juga. Yang penting kan bertumbuh. Berarti 12 bulan bisa 12%, lumayan daripada RDPU ataupun obligasi kan, dan juga deposito. Dapat 1% sebulan itu juga Bapak Ibu ditambah capital gain. Nah, kan lumayan tuh, bisa dapat 12, 13, 14, 15% setahun. Ya udah, yang penting portofolio bertumbuh dan tahu ilmunya, dan Bapak Ibu juga bisa beli saham sendiri, nggak lagi FOMO, nggak lagi mencari stock pick ya. Yang penting mau belajar, yaitu lihat kalau pakai chart, kalau cuman mau simpan nggak peduli apapun ceritanya, nggak peduli teknikal, nggak peduli harganya sahamnya naik turun, ya beli big bank. Kalau big cap pilih aja yang oke-oke fundamentalnya, yang lagi di bawah ya. Nanti itu ada aja ceritanya naik. Yang penting fundamentalnya dulu bagus. Mau sahamnya downtrend, mau ceritanya jelek dulu, yang penting fundamentalnya masih oke, masih profit, konsisten, walaupun laba turun ceritanya atau apa, ya pasti naik lagi, tinggal Bapak Ibu tambah. Iya, seperti itu. Untuk BRIS, kalau jalan minggu depan sih menarik. Sepertinya sih bisa ya, semoga ya nggak candle merah minggu depan. Hari Senin langsung rebound, mantap tuh. Kalau dia bisa tembus berapa nih? Resisten terdekat 1550. Itu untuk BRIS. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada Agro yang ditutup di harga 244, terkoreksi 0,81%. Kalau dilihat data transaksi asing net buy. Kalau dibuka semuanya Agro di distribusi. Langsung saja ke teknikalnya. Agro kemungkinan sih bertahan. Risknya kecil aja tuh. Kalau Bapak Ibu minat maksimal 4%. Dah hitung-hitung ya. Lihat ke sekarang karena ada potensi teknikal rebound, karena dia udah di Fibonacci 2,618 Fibonacci retracement. 3,28%, pokoknya 236 tinggalin atau 234 lah. Nih 4% aja. Daripada dibawa ke 220, dari 234 ke 220 tuh masih dalam kan. 8% tuh, 14 poin. 14 poin dengan harga 23. Berarti 5% lebih kan, 5,5%, mending cut aja 4%. Rewardnya kemana? Kalau Bapak Ibu mau ya bisa ke 280 atau terdekat dulu 260, dia udah lumayan. Ya 264, 260 tuh 6%. Nih risk rewardnya sudah masih oke. Potensi rebound nggak? Ya kalau ISG-nya rebound Senin, otomatis Agro juga rebound karena sama pergerakannya dengan ISG. Walaupun nggak terlalu kuat tapi sama nih. Nih lagi konsol, supportnya 240, resisten 260. Itu aja, tapi disclaimer ya, keputusan jual beli di tangan masing-masing. MACD-nya masih downtrend, masih mengarah ke bawah. Masih jauh dari perbatasan garis nol. Ya berarti ya bisa dikatakan masih downtrend. Nanti tunggu dia balik arah, kembali uptrend, divergence, baru sinyal. Oke, ini kan masih reguler, masih sama. Harga sahamnya turun, indikatornya juga turun. Masih belum ada perlawanan, masih belum ada sinyal untuk pembalikan arah. Tapi yang mulai konsolidasi kalau dilihat dari chart ya. Kalau indikatornya ya masih belum kuat, tapi kan indikator tuh lagging, lebih ke price action. Nah, price actionnya bertahan di atas 240. Ya semoga aja rebound. Mestinya sih ada teknik rebound asalkan ISG hijau ya Senin. Seperti itu untuk Agro. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada BBKP yang ditutup di harga 79, menguat 1,28%. Kalau dilihat data transaksi asing net buy. Kalau dilihat bakal semuanya BBKP diakumulasi cukup besar nih si MG. Langsung saja ke tadikannya. Wah, mulai ada perlawanan, mulai konsolidasi. Kalau tembus 80 oke, BBKP. Dan yang paling penting untuk tren jangka pendeknya jangan turun di bawah 76. Kalau Bapak Ibu nekat beli harga sekarang sebelum breakout, boleh gak sih? Ya tinggal hitung risk rewardnya menarik gak. Kalau risknya cuma berapa, 3%, 4%, ya sikat. Tapi disclaimer ya, ini 5% ya. Ya udah sikat dengan target kemana? Kalau dia breakout 80, minimal ke 85, 86. Seimbang. Gak perlu dilihat yang titik ini nih. Ini kan cuman petanda level psikologisnya tembus oke. Ya, untuk BBKP langsung saja ke saham selanjutnya. Ada PNBS yang ditutup di harga 57, menguat 3,63%. Kalau dilihat data transaksi asing net buy. Kalau dibongkar semuanya PNBS diakumulasi walaupun tipis. Langsung saja ke teknikalnya. PNBS mulai ada perlawanan. Kalau Bapak Ibu perhatikan volume mulai meningkat nih, dan sahamnya konsol. Bisa jadi ada teknik rebound minggu depan ya. Grupnya Panin pertama PNBS.
Ya kalau Bapak Ibu nekat, ya tadi masih sama analisa sebelumnya 53, tinggalin aja tutup di bawah itu. Untuk PNBS, kemungkinan besar minggu depan ada potensi coba rebound lanjutan. Karena ada akumulasi walaupun masih tipis untuk PNBS. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada PNLF yang ditutup di harga 207 menguat 1,48%. Kalau dilihat data transaksi asing net buy. Kalau dibuka sebenarnya PNLF di distribusi. Langsung saja kata ikannya PNLF mantul juga dari 260. Ya semoga ini bertahan karena dia terus membentuk high low. Tapi ya pola seperti ini nih takutnya tiba-tiba candlenya merah seperti ini. Turun jebol ya. Karena dia udah 4 hari naik, tapi naiknya tuh dengan volume yang nggak terlalu kuat dan candlenya tuh sepertinya antara mau naik mau turun, tapi ya dijaga di situ-situ aja. Di bawah naik ada yang guyur, di bawah turun ada yang nahan. Nah seperti itu ya, takutnya tiba-tiba ya nanti dibuang atau mungkin Senin naik sedikit lagi ke 240 baru dibuang seperti ini candlenya. Nah itu ya bahaya, ini kan sering terjadi nih contohnya naik terus ada candlenya, nih naik ada candle ya, naik ada candle nih, pola-polanya tuh hampir mirip. Pokoknya hati-hati lah untuk PNLF. Jadi seperti itu aja untuk PNLF. Kayaknya sih bertahan ya, cuman harga belinya kurang ideal. Sekarang supportnya masih sama 250 untuk PNLF. Seperti itu PNLF. MACD-nya sudah golden cross mengarah ke atas ya, semoga aja sinyal pembalikan arah dan bisa jadi ini double bottom nantinya kan, bisa seperti ini. Neckline-nya ada di 320, siap-siap uptrend akhir tahun, mudah-mudahan seperti itu. Untuk PNLF langsung saja ke saham selanjutnya. Ada PNBN yang ditutup di harga 1155 menguat 0,43%. Kalau dilihat data transaksi asing net buy. Langsung saja ketarikannya PNBN di bawah 1200 belum menarik. Kalau melihat historinya ini ya mungkin dia ini di support ya. Ini gambar ulang aja ya biar lebih jelas. Ya ini di area bisa dikatakan support dan resisten ya. Area persimpangan. Seperti ini aja gambarannya. Ya resistennya memang ada di 1180 dan supportnya ada di 1140. Nah, ini area persimpangan mungkin konsolidasi. Tapi mau lebih konfirmasi kalau dia tunggu tembus 1180. Itu ya. Dengan catatan ya kalau bisa jangan turun di bawah 1135. Karena kalau dia turun itu ke support selanjutnya 1080 ke bawah. Nah ini 1080 ke bawah itu support selanjutnya. Tapi lebih titik amannya menurut saya kalau mau beli PNBN ini tunggu dia di atas 1200. Tas ini menarik ya. Di bawah itu ya nggak rawan, tapi kalau nekat karena dari 1155 ke 1200 tuh masih ada potensi upside-nya sekitar 3,5% kan sayang. Kalau mau ya risknya kecil aja, tutup di bawah 1140 tinggalin. Mungkin 2,5% stop loss-nya udah. Kalau nekat beli harga sekarang, tapi ini disclaimer ya. Untuk PNBN MACD-nya masih belum kelihatan yang menarik, masih dead cross walaupun melandai, belum ada kekuatan, volume juga belum banyak. Tapi ada candle doji hari Jumat kemarin ya, semoga aja bisa technical rebound Senin ya. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada Penin yang ditutup di harga 995 terkoreksi 0,5%. Kalau dilihat data transaksi asing net buy. Kalau dibuka semuanya Penin di distribusi. Langsung saja ke tadikannya. Penin di level psikologisnya nih, ini harus rebound. Kalau mau spekulasi buy tapi disclaimer ya boleh. Pokoknya gagal bertahan di atas 9 berapa nih? 985 tinggalin aja udah. Itu ya. Pokoknya jebol jual. Harus rebound dia nih, udah di level psikologisnya. Kalau mau double bottom, kalau mau uptrend November dan Desember mestinya minggu depan dah mulai jalan ya. Pokoknya nggak turun lagi. Harusnya nih dijaga 985-nya supportnya. Dari harga sekarang ya 2% aja tinggalin kalau Bapak Ibu mau. Ya, pokoknya jebol jual. Itu aja. Untuk Penin tapi ini disclaimer. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada Cepin yang ditutup di harga 496 sama harga penutupan hari sebelumnya. Kalau dilihat data transaksi asing net sell. Kalau dibuka semuanya Cepin di distribusi. Langsung saja ke tandingannya Cepin di atas 500 baru aman. Tapi kalau Bapak Ibu mau cicil sampai 460 tuh masih oke. Nggak lebih 10% juga kalaupun cut loss. Kayaknya ya kita hitung dulu. Oh nyampe ya. Ya sekitaran lah 10% dengan reward minimal ya. Kalau ini jalan apalagi ini
menurut saya masih oke. Ini persimpangan jalan. Kalau menurut saya juga ini swing low. Pastinya dia nggak turun di bawah 460 lagi. Aman harusnya, apalagi minggu depan sudah di atas 500. Kalau dia bergerak di atas 500, menarik untuk cepin ya. Konfirmasi bisa swing low dan target swing low-nya ini bisa ke 700 lagi. Tinggi nih kalau jalan ya. Bisa 40% kan kenaikannya. Ya mungkin aja kalau Bapak Ibu perhatikan, koreksinya itu volumenya mengecil, nggak besar waktu dia akum ini. Ini kemungkinan besar lagi proses downtrend, turun dan sudah mulai akum. Mulai akum konsol mungkin 1-2 minggu baru digas lagi ke atas. Ya pokoknya kuncinya sekarang EMA 200-nya pakai, tinggalin kalau dia jebol itu untuk cepin. Dan dulu juga itu adalah resisten kuat dari Oktober 2022 di 450. Jebol itu tinggal, menurut saya seperti itu aja. Langsung saja ke saham terakhir, ada BNI yang ditutup di harga 252 menguat 1,61%. Kalau dilihat data transaksi asing nggak ada jual beli. Kalau dibaca semuanya, BNI diakumulasi walaupun tipis, likuiditasnya tipis, bukan akumulasinya tipis ya. Langsung saya katakan BNI juga aman, harusnya nggak boleh tutup di bawah 244, 240 itu support kuatnya. Jebol tinggalin dulu. Ya risknya kecil juga nih kalau minat, cuman likuiditas tipis. Bapak Ibu kumpul-kumpul aja dulu. Kalau memang dijebolin ya udah tinggalin nih. Paling ya 6% lah. 6,5% dengan reward minimal 7% dan swing atas nih 300 bisa 19%, risk reward 1/3. Itu menariknya untuk BNI ya, kalau mau, tapi sabar untuk BNI seperti itu. Cukup sampai di sini video kali ini. Terima kasih untuk Bapak Ibu dan teman-teman yang sudah menonton video ini sampai selesai. Apabila channel Borneo Trader ini bermanfaat dan bisa menjadi bahan pertimbangan Bapak Ibu dalam membeli, menyimpan dan menjual sahamnya, bisa klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi. Ada kritik, saran ataupun pertanyaan bisa langsung tinggalkan di kolom komentar. Dan bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang baru belajar trading, masih bingung memilih saham, bingung membuat trading plan, bisa join trading bersama Borneo Trader. Nanti dipilihkan saham-sahamnya dan dibuatkan trading plan-nya beserta catnya dan juga free konsultasi portofolio. Kalau tertarik, DM Instagram Borneo Trader. Sampai ketemu, tetap semangat dan semoga bisa terus cuan.